Oke teman-teman, ini adalah momen penting karena kita kan udah krusial nih melakukan ekspansi besar. Jadi produk ini kita harus bisa nih luncurin bulan depan. Jadi kita nggak perlu nunggu lama-lama. Karena kita bakal kehilangan momen loh nanti loh. Mending kita ambil deh sekarang cepet-cepet. Nungguin apa lagi kita? Menurutmu apakah ini nggak terlalu terburu-buru, Jose? Aku bisa ngerti kalau kamu pengen cepet. Tapi kita harus benar-benar berpikir matang. Kalau kita buru-buru, strategi pemasaran kita bisa kacau. Kita belum siap dengan kampanye yang valid. Klien perlu tahu apa yang kita tawarkan dan itu butuh waktu. Benar Zara, kualitas produk itu yang terpenting. Kami di pengembangan harus memastikan bahwa tidak ada bug dan masalah besar sebelum produk keluar. Karena jika pelanggan kecewa karena produknya tidak stabil, kita juga bakal merusak reputasi perusahaan. Teman-teman, di sini kita itu juga harus banyak mempertimbangkan kesejahteraan karyawan. Yang mana kesejahteraan karyawan itu juga salah satu hal yang harus kita utamakan. Kita harus bisa melihat mereka tidak bekerja terus-menerus di bawah tekanan. Yang ada kalau mereka bekerja terus-menerus di bawah tekanan, kita malah burn out. Dan di sini aku juga sudah mendengar banyak keluhan dari beberapa tim yang merasa kelelahan. Jangan lupa, kita tuh juga punya masalah sama pelanggan. Mereka tuh udah mulai ngeluh sama kualitas kita yang nggak stabil. Kami di customer support tuh udah harus ngadepinnya tiap hari. Kalau nggak diperbaiki, produknya sebelum di-launching, kita bisa aja kehilangan kepercayaan mereka. Ini juga soal keuangan, Josie. Peluncuran yang terburu-buru tanpa ada persiapan akan menyebabkan biaya yang lebih besar untuk perbaikan dan pengeluaran yang tidak terduga. Kalau kita terus-menerus menghabiskan anggaran untuk pemasaran atau pengembangan yang tidak sesuai dengan anggaran, kita bisa berada dalam posisi yang beresiko. Bose, di sini aku harus jujur, itu sudah mulai kelelahan. Mereka sudah merasa tidak didengarkan. Kalau terus-terusan gini, yang ada kita bisa kehilangan seluruh tim kita. Selalu benar. Anggaran untuk ekspansi ini sangat besar dan kita belum menghitung dengan benar risiko finansial dari peluncuran terburu-buru. Kalau kita terus memaksakan ini, kita bisa beresiko besar kehilangan kontrol. Guys, ini tuh udah gak bisa dibiarin. Kalau terus-terusan gini, para customer tuh udah mulai komplain sama kita. Dan kami di customer support tuh udah gak bisa terus-terusan alasan masalah teknis. Kalau produknya dimikirin sekarang, bisa aja kita kehilangan percayaan pelanggan kita semua. Ini adalah kesempatan emas kita, teman-teman. Masa kita nggak ngambil? Bahkan kita tuh udah menghabiskan waktu kita berbulan-bulan buat meluncurin produk baru. Kan ini juga bisa buat peluang kita buat ngalahin pesaing-pesaing yang lain. Biasa kamu dengar nggak siapa yang kita bilang? Peluncuran ini bisa merusak segalanya kalau kita ngelakuinnya secara tergesa-gesa. Kampanye pemasaran belum siap. Kita belum ngelakuin riset pasar yang cukup. Kita perlu waktu yang lebih untuk menjelaskan nilai produk kita. Semua yang kalian bicarain itu valid. Tapi kalian juga harus ngerti lah, kalau kualitas produk itu prioritas. Kalau kita keburu-buru, kita bisa kena bug dan aplikasi itu bakal gagal berfungsi. Kita juga udah melakukan pengujian, tapi nggak semuanya. Tapi ini tuh peluang besar aja, kan? Kita nggak bisa terus berdiam diri menunggu kesempurnaan, terus menunggu peluang yang baru. Ketika kita udah gagal, tapi kita malah melepaskannya itu kan nggak mungkin. Jadi kita harus bergerak sekarang. Ya, aku tuh tahu feature kamu dan kamu pengen kita gerak cepet. Tapi kalau kita nggak ada feedback pelanggan, kita akan merusak kepercayaan mereka. Jujur, aku mulai capek. Tiap hari kita selalu menerima komplain dari pelanggan yang ngerasa kalau produk kita tuh udah makin kacau. Aku senang bisa bantu pelanggan secara langsung. Tapi aku juga mulai capek terus-menerus dari tameng. Suka gak suka, kita harus benerin produk ini. Meskipun butuh waktu,
Tapi kita tuh harus benar-benar siap buat mencari produk ini dengan versi yang paling baik menurut kita. Maksud benar, kita harus mempertimbangkan rencana keuangan jangka panjang karena kita berlanjut banyak ini. Dan kalau kita menentukan ini secara tertutup dan tidak realistis, maka semuanya akan menjadi resiko. Aku bukannya aku kreatif ya, tapi untuk kebijakan kayak gini, aku tuh bukan hanya perlu melakukan ketepatan, dan kita juga harus memikirkan agar produk kita bertahan dalam jangka panjang. Aku khawatir kalau produk ini segera dihentikan dalam waktu dekat, maka akan mengakibatkan perubahan membanding dan alokasi kita jadi nggak terarah. Aku ngerti kalian semua pengen kita sukses besar. Tapi kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Kamu harus tahu bahwa saat ini kampanye kita belum matang. Aku udah sering ngasih beberapa konsep, tapi apa yang ngerasa konsep yang aku kasih tuh lewat gitu aja tanpa pernah kalian pertimbangin. Kalau komunikasi kita aja nggak kuat, gimana konsumen mau ngerti nilai dari produk kita? Kita butuh strategi, bukan cuma cepat, agar saat nanti produk kita keluar, mereka siap diterima dengan baik sama pasar. Jose, aku tahu kamu itu ambisius, tapi kami di tim HM itu juga mempertimbangkan dan khawatir dengan mentalkin. Kesejahteraan mereka itu harus jadi yang utama. Prioritas kita, aku harus tahu kalau beberapa dari mereka itu sudah merasa burnout dan merasa tertekan karena mereka tidak didengarkan. Dan mereka juga sudah banyak yang bilang ingin resign. Aku sudah mencoba untuk menjembatani permasalahan ini, tapi aku makin berada di posisi yang sulit. Kita gak bisa kalau terus-terusan mengabaikan permasalahan ini. Yang ada, kita bisa kehilangan semangat kerja mereka. Produk kita ini masih belum selesai, masih banyak bug yang belum terselesaikan dan server kita tuh masih belum stabil. Kalau kita maksain buat ngerilis produk ini jangka waktu yang cepat, aku yakin produk ini bakal gagal. Dan aku gak akan kerja sekeras ini membuat glass timnya itu gagal. Jose, yang ingin sukses bukan cuma kamu aja. Kita semua pengen sukses. Tapi kita pengen ngerilis produk yang benar-benar berkualitas. Kita masih harus memperhatikan banyak hal. Bener kata Gina, kita harus memperbaiki beberapa bug yang masih ada dan meningkatkan stabilitas. Setelah kita harus mastiin bahwa nggak ada kesalahan saat produk udah diluncuri. Aku harap kamu bisa berpikir ulang sih tentang peluncuran produk ini. Oke, mungkin kalian betul. Aku terlalu berburu-buru buat ngambil semua ini dan lupa akan kita semua ya. Mungkin kita bisa menyesuaikan timeline dan memberi sedikit banyak lebih waktu untuk kita memastikan semuanya siap. Aku ingin kita bergerak maju, tetapi kita juga harus tetap menjaga kesejahteraan dan kualitas dari tim kita. Terima kasih Jose, ini akan memberikan kami banyak waktu untuk mengelola keluhan pelanggan dan memastikan bahwa mereka merasa didengarkan. Jika kita menyesuaikan anggaran dan timeline dengan lebih realistis, kita bisa menghindari pengeluaran yang tidak terkendali. Ini juga memberi kami ruang untuk perbaikan. Kita akan lebih siap dengan strategi pemasaran yang matang. Ini memberi kita waktu untuk menyiapkan kampanye yang besar yang bisa menarik perhatian media dan juga pelanggan. Dan dengan kesejahteraan tim yang kita jadikan prioritas utama, maka nantinya mereka bisa merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk bekerja keras. Semua orang di tim pengembangan bisa lebih fokus untuk menyempurnakan kualitas produk. Kita juga bisa mengatasi masalah teknis tanpa ada tekanan yang besar. Baiklah tim, aku sangat menghargai komitmen kalian semua. Mari kita selesaikan ini bersama, supaya kita juga bisa menemukan jalan keluar gimana sih caranya kita bisa mengembangkan produk ini, dan juga kita bisa memastikan kita meluncurkannya dengan persiapan yang matang. Terima kasih atas kesabarannya ya. Kita butuh sesuatu yang unik untuk peluncuran nanti. Aku pikir kalau kita melibatin pelanggan dalam peluncuran itu lewat campaign voting fitur, mereka akan bisa kasih testimoni dan merasa lebih adil dalam produk ini. Gimana menurut kalian? Menurutku, hal ini dapat diterapkan karena ini dapat memberikan insight yang bagus untuk tim development. Kita juga jadi bisa tahu
fitur apa yang diinginkan oleh pengguna. Lalu kita bisa memprioritaskan pengembangan fitur tersebut tanpa mengorbankan kualitas fitur yang lain. Asal semuanya jelas, aku bisa hitung skenario keuangan dari semua rencana ini. Kita harus tetap memastikan semua dalam jalur anggaran supaya sampai ini berkelanjutan. Aku bisa kok bantu nyusun feedback yang jelas. Pelanggan udah sering ngasih kita masukan lewat CS, tapi kita belum bisa kelola dengan maksimal. Kalau kita tanggapi itu dengan baik, kemungkinan kepuasan mereka bisa naik. Dan kita juga harus memastikan bahwa tim yang terlibat bisa memiliki waktu istirahat yang cukup. Kita bisa atur jadwal mereka dengan secara bergilir. Dari diskusi kita beberapa hari yang lalu sudah banyak karyawan yang merasa didengarkan dan hal itu memberikan motivasi bagi mereka. Jadi kita harus mempertahankan hal tersebut supaya motivasi mereka tetap terjaga dan kita tetap memiliki jadwal kerja yang manusiawi. Ini dia kolaborasi yang aku mau sebagai kita jadi tip. Melihat kalian bekerja sama, kini tuh bikin aku yakin tahu buat kita tuh menciptakan produk baru yang lebih kita persiapkan. Startup kita nggak cuma soal ide dasar ternyata, tapi kita juga harus bisa menghargai rekan sekerja tim kita. Kita buat timeline barunya sekarang yuk! Dulu aku emang terpaku pada kecepatan, selalu minta yang instan, selalu minta kalian buat cepat ngerjain sesuatu. Tapi sekarang aku sadar, keberhasilan juga butuh fondasi yang kuat, termasuk mendengarkan masukan dari kalian. Dan aku bangga dengan kalian semua, meski kita memiliki perbedaan pendapat, tetapi kita juga tetap satu tujuan. Aku juga ingin menyampaikan beberapa cerita dari anggota tim bahwa mereka sudah merasa dihargai dan juga merasa dimanusiakan. Dan hal ini menunjukkan bahwa nilai kesejahteraan bukan hanya sekedar teori, namun juga dinyatakan dalam kerjasama kita. Setelah sekian lama, aku merasa idinku beneran dihargai dan beneran masuk ke pertimbangan strategi. Aku makin semangat untuk membangun ide yang lebih kreatif. Terima kasih ya untuk ruangnya. Kami tim development juga menjadi lebih tenang karena kualitas akan menjadi prioritas. Kami juga termotivasi karena lebih dihargai dan nggak hanya dikejar dan melulu. Dengan kolaborasi ini, aku bisa mengatur alur kas dengan lebih baik. Kita juga bisa bergerak lebih cepat, tepat, dan tetap aman. Aku bangga deh akhirnya keluhan pelanggan bisa didengar. Dan pekerjaan CS ini benar-benar punya dampak. Kalian semua hebat. Aku janji akan terus belajar mendengarkan. Karena visi besar harus dibangun dari nilai-nilai kecil yang kita jaga tiap hari.